para sahabat semua, selamat berjumpa kembali lagi dengan saya di Arsatpa Channel. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di Waduk Pidekso yang berada di Kabupaten Wonogiri. Di siang hari yang agak mendung ini, saya sekarang berada di Begendol, Sendang Sari. Nah, ini merupakan jembatan di mana ada, menurut saya ini sungai yang paling besar yang masuk ke Waduk Pidekso. Pemandangan di sini begitu indah. Tampak di depan itu gunung begitu menghijau, membuat pemandangan di tempat ini begitu indah. Para sahabat, kali ini saya ingin mengajak para sahabat semua, para pemirsa untuk mengelilingi tepian waduk. Mungkin hampir separuh waduk kita bisa berada di pinggir waduk ini, menikmati pemandangan yang begitu indah, air yang bening, lalu juga gunung-gunung yang menghijau begitu sejuk. Memang kebetulan kali ini musim hujan, dan mari sekarang kita mengelilingi bendungan ini. Nah, ini jalanan cukup lebar lumayan. Kalau mobil kecil roda 4 bisa lewat dengan mudah. Jalan cukup bagus dan beraspal. Nah, di kiri kita lihat air tampak begitu tenang. Lalu juga begitu jernih. Nah, ini tampak menghijau. Meskipun ini di musim hujan. Nah, ini airnya begitu tenang, menghijau. Pertanda bahwa di bukit-bukit di atas sana, tanaman-tanaman saya pikir masih tampak bagus. Lalu juga cukup banyak lahan yang ditanami tanaman keras seperti yang kita lihat di depan kita ini. Nah, waduk ini berada di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, dan sebenarnya ini air dari waduk ini akan mengalir ke Sungai Bengawan Solo yang di bawahnya ada Bendungan Gajah Mungkur. Sayang ini agak mendung sehingga gambar tidak bisa begitu bersih ya, karena memang cahaya juga agak redup-redup sedikit. Sangat menarik jalan ini. Kalau saya perhatikan dari tempat titik tadi berangkat sampai ke Pidekso, itu kita hampir mengelilingi separuh waduk. Dan kalau kita lanjut terus, nanti sebenarnya hampir bertemu dengan titik di mana kita berangkat tadi. Tetapi rupanya belum tersambung secara penuh. Tidak tahu, mungkin suatu saat akan ada akses jalan yang sungguh-sungguh bisa mengitari waduk ini.
Di sebelah kanan beberapa titik ada tanaman padi yang menghijau. Dan tentu saja di bukit-bukit itu adalah tanaman-tanaman keras seperti jati, mahoni, dan saya kira juga akasia, serta beberapa tanaman yang lain. Nah, tentu saja di balik-balik bukit itu atau bahkan di atas bukit itu memang ada juga perkampungan yang berada di atas waduk ini. Nah, ini rupanya kita melewati jembatan kecil lagi. Ada sungai kecil yang masuk ke bendungan Picekso ini. Nah, pemandangan begitu menarik. Nah, bendungan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo waktu itu, kira-kira 5 tahun yang lalu kurang lebihnya, dan dimaksudkan untuk kebutuhan pengairan yang akan mengaliri areal sawah yang berada di bawahnya. Untuk pembangunan saluran irigasi kali ini rupanya sudah mulai dikerjakan dan sudah terlihat cukup panjang dengan bangunan yang sungguh menurut saya luar biasa, permanen. Dan sekarang rupanya terus dikerjakan. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian bisa digunakan untuk mengaliri sawah-sawah yang terkena aliran dari waduk ini, dari bendungan ini. Nah, tentu saja karena memang tempatnya ini begitu indah, bagi masyarakat sekitar menjadi tempat yang menarik untuk rekreasi dan juga tentu saja untuk mencari ikan. Lebih-lebih bagi yang gemar memancing, saya perhatikan ada beberapa orang yang memancing ikan di tempat ini. Tampak di depan kita itu ada tiang sutet yang berada di tengah bendungan, dan sekarang rupanya jaringannya dialihkan, tiangnya dialihkan supaya tidak berada di tengah-tengah bendungan. Nah, ada di depan ya, sebelah kanan ini. Nah, dialihkan ke depan ini. Tampak tiang. Nah, ini sutet ini berasal dari Pacitan yang jaraknya cukup jauh dari tempat ini. Tampak air menghijau, menandakan bahwa jernih. Nah, ini ke sini bendungan tampak semakin luas ya, permukaan air tampak semakin luas sampai di bagian-bagian yang berada di sela-sela bukit. Nah, kita mengelilingi ini. Jadi jalan ini memutar mengikuti tepian air, dan saya kira ini menjadi salah satu faktor yang membuat pemandangan juga perjalanan kita di tempat ini begitu menarik. Tampak bukit di depan kita itu.
Nih air begitu bening di tempat ini dan terasa begitu indah. Kata penduduk yang tadi sempat ketemu, jika orang mau memancing di tempat ini boleh, hanya satu hal yang harus diperhatikan dan harus ditaati, tidak boleh memancing dengan cara mencobok. Mencobok itu maksudnya orang masuk ke dalam air, biasanya sebatas dada atau sebatas leher, yang biasanya juga banyak dilakukan oleh para pemancing. Namun di tempat ini sungguh dilarang. Karena apa? Karena kedalaman tempat ini kadang-kadang bisa berubah begitu tiba-tiba jika kita bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Di sebelah kanan ini ada bangunan yang cukup bagus, kelihatan sangat menarik, megah juga. Kalau melihat bentuknya, rupanya dugaan saya akan dipakai untuk kantor desa. Di kejauhan tampak bangunan baru dengan genting yang warna merah, adalah bangunan yang kita lihat di depan tadi, yang kiranya akan dipakai untuk kantor desa. Nah, ini ada bangunan, tidak tahu bekas apa, masih terlihat dengan jelas meskipun hanya bagian rangkanya saja.
tampak permukaan air semakin luas dan kita semakin mendekat ke arah bendungannya. Kita naik ke atas bukit. Dari tempat ini pusat bendungan sudah sangat dekat dan kita nanti akan menuju ke arah bawah bendungan. Bendungan ada di sebelah kiri kita ini. Kita menuruni bukit. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat material yang digunakan untuk membuat saluran irigasi. Rupanya tempat pengadukan semen, pasir, batu di tempat itu. Dan sekarang kita berhenti di tempat ini. Sekarang mari kita berjalan menuju ke arah bawah bendungan untuk melihat pemandangan yang menarik di tempat ini. Nah, ini Sungai Pidekso di bawah bendungan, dan tampak di depan ini ada bangunan dari beton. Terlihat air yang melimpah di tempat ini. Air yang turun di tempat pelimpahan begitu menarik. Ini tampak air yang cukup jernih, dan kalau kita perhatikan di bawah itu ada bentuk seperti kotak-kotak bangunan yang saya kira difungsikan untuk memecah derasnya aliran air. Nah, tampak air seperti sisik-sisik ikan ya, begitu menarik. Dan kiranya bagi saya ini pemandangan yang sungguh-sungguh menggembirakan, karena dulu pernah ke tempat ini tapi air rupanya belum melebihi ambang batas sehingga tidak tampak air di tempat pelimpahan itu. Nah, ini gemericik airnya begitu sangat menarik. Lalu kilauan air tampak begitu indah seperti sisik-sisik ikan. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat, para pemirsa semua yang telah bersama saya sampai di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.